Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan duha ya, pada hari ini insya Allah kita akan sedikit menelisik dan membahas secara umum tentang apa itu azimah atau yang namanya jimat. Kemarin di status saya ada oknum santri yang dia itu membela tentang ilmu wafak atau ilmu wifik, yang mana dia mengatakan bahwasanya ilmu wafak itu berbeda dengan yang namanya tolasim atau tilamsat atau tolsamah. Ada beberapa versi dalam bahasa Arab ya. Sebenarnya antara wafak dan juga tilamsat itu ibaratnya dua mata koin yang berbeda. Mereka satu tubuh, hanya berbeda penyebutan saja. Dalam istilah ilmu mantik, ketika isim kulli ini disatukan, maka itu akan terjadi yang namanya muradif, sebuah sinonim. Sama seperti kata ayah dan bapak, dua-duanya sama, maknanya juga sama. Sama seperti kata macan dan harimau, kedua-duanya sama ya, hanya berbeda penyebutan saja. Baik, kemarin ya, kita telah membahas beberapa qaul. Salah satunya adalah perkataannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang di situ di status saya yang lalu ya, kita menerjemahkan bahwasanya Imam Ghazali rahimahullah, beliau itu tidak menyetujui praktek sihir ya. Bisa Anda lihat nanti dalam kitab As-Sihru Was-Saharah, As-Sihru Was-Saharah halaman 46 ya. Dr. Ibrahim Kamal Adham, beliau mengutip perkataan Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ihya ya. Beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya as-sihru naw'un minal ilmi yustafadu min khawasil jawahir bi umurin hisabiyati fi matali'in nujum. Yang namanya sihir adalah sebuah jenis ilmu, salah satu cabang keilmuan yang mengajarkan tata cara menyihir dengan menggunakan khawasul jawahir. Khawasul jawahir ini adalah elemen-elemen bumi. Mungkin Anda ada yang gemar film Avatar. Nah, di situ diajarkan beberapa elemen-elemen bumi. Ada air, angin, tanah, api. Nah, ini Imam Ghazali sudah mensinyalir bahwasanya sihir-sihir itu memang menggunakan beberapa elemen-elemen bumi. Yang kalau pada zaman sekarang dikatakan sihir itu adalah menyerap energi alam. Namun hakikatnya yang mereka serap adalah jin sehingga masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Bi umurin hisabiyatin fi matali'in nujum. Selain dengan menggunakan elemen-elemen bumi, mereka para penyihir juga menggunakan tata cara praktek hisab. Perhitungan bintang-bintang itu melintas ke bumi. Kalau Jawa ya ada Paing, Kliwon, Legi. Mohon maaf, jatuh ya.
ini jatuh nih. Terlihat sinyalnya jelek ya, mohon maaf karena sinyalnya jelek, jadi mohon jangan diperjelek lagi dengan keluhan-keluhan Anda. Silakan dilihat saja, kalau misal kurang jelas nanti di akhir bisa disimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Di sini dikatakan tilasmul marikh litahyiji wa tasliti. Saya nggak perjelas lagi ya, mohon maaf karena di sini ada tata cara menyihir ya. Ini di sini ada waktu marikh. Apa makna marikh? Marikh adalah salah satu nama dari planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Apa itu marikh? Marikh adalah planet Mars. Dan ini dalam sihir-sihir perbintangan yang ada di Timur Tengah, planet marikh biasa digunakan untuk mencelakai dan membunuh orang. Apakah diajarkan dalam Islam untuk mencelakai orang? Tentunya tidak. Nah ini makanya hati-hati, yang gak usah pakai ilmu wafak lagi. Walaupun Ibnu Hajar Al-Haytami ya, dalam fatwa haditsiyah mengatakan tolasim boleh, tapi hati-hati madaratnya besar, dan bisa dikatakan itu adalah adab para ulama yang menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak setuju dengan ilmu-ilmu wafak. Kenapa? Karena di dalam kitab Fatwa Al-Hadithiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dibolehkan wafak ketika digunakan untuk hal yang baik. Tapi apakah ada wafak yang digunakan untuk kebaikan? Nyatanya tidak ada. Hati-hati. Lihat. Hadhihi talasimu auhallahu biha ila Adam alaihi salam. Ini dari mana? Nggak mungkin Imam Ghazali menjelaskan demikian. Ini adalah talasim, tilamsat. Ini dalam kitab Awfaq ya, bisa dilihat, ini kitab Awfaq. Oh, ini kitab Awfaq. Di sini juga dijelaskan tentang tilamsat, makanya saya katakan al-Awfaq, wafaq dan juga tilamsat, talasim, talsamah ya. Itu semua adalah sinonim. Kalaupun tidak sinonim, mereka itu ibarat dua mata koin yang berbeda, tapi sama satu tubuh. Nah, ini katanya adalah talasim yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Supaya Nabi Adam fa'alima ma yasluhu likulli kaukabin. Nah, maka ketika Allah telah mengajarkan talasim ini, Nabi Adam langsung mengetahui ya, rasi bintang apa yang baik dan bagus untuk keberlangsungan hidup manusia yang ada di bumi. Ini juga tidak benar kan? Ya. Fazahal yuridu an-najasah inda amalihi. Bintang planet Merkurius itu yang dia kehendaki adalah praktek-praktek najis ya. Sesuatu yang najis untuk dipraktekkan dalam ritualnya. Tidak mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang najis untuk ritual. Ini loh yang namanya ilmu Awfaq. Ini makanya saya persilahkan Gus Asar Khalil untuk datang ke Banyumas, bukan untuk saya pukuli, enggak, tapi untuk belajar bersama. Ayo kita kaji kitabnya langsung. Tidak hanya katanya-katanya, ini kitab Awfaq ini. Ya, wal mustari yuridu taharah was-saum. Ya, al mustari itu planet Jupiter. Planet Jupiter itu dalam ritualnya diharuskan dengan bersuci, taharah was-saum. Tetapi di sini dikatakan ya, qala al-Buni. Lihat, qala al-Buni. Qala al-Buni. Min aktsari min dzikrihi istarja'a kullu ma nasabahu wahdahu surata. Wa hadhihi suratuhu. Wa hadhihi suratuhu. Iya, saya tahu macet ya, jadi mohon maaf, tidak usah dikomen-komen lagi. Silahkan perhatikan saja. Ini mengganggu konsentrasi yang lainnya. Mohon pengertiannya. Qala al-Buni. Lihat. Siapa itu Imam al-Buni? Imam al-Buni adalah, atau al-Buni adalah pengarang kitab ini.
Nah, ini kitab sudah saya hatamkan sampai sobek-sobek, lihat. Tuh. Ini nama kitabnya. Ini yang menjadi sandaran pemburu hantu juga ini. Ghostbuster. Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif. Ta'lif Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Imam Al-Buni meninggal tahun 622 Hijriah. Ini ada 4 jilid. 622 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni yang lahir di negeri Jazair ini telah meninggal tahun 622. Sedangkan ya, dalam beberapa referensi-referensi yang lain, Imam Al-Buni ini baru lahir tahun 521 Hijriah. 521 Hijriah. Berarti selisihnya ya, Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah dan Al-Buni baru lahir bayi klower itu ya. Bayi klower tahun pira? Tahun 521 Hijriah. Jadi mana mungkin orang yang belum lahir dan bahkan belum balik ya. Di sini kok ditulis qala Al-Buni. Jadi tidak mungkin ini adalah karyanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau masih pada ngeyel ini karyanya Imam Ghazali, saya paling tidak terima karena itu adalah ulama Islam. Kok berani-beraninya mereka menisbatkan beliau ini sebagai orang yang mengarang kitab sihir macam Al-Awfaq ini. Jadi hati-hati. Usaha bil sinyalnya memang lagi kurang bagus ya. Jadi mohon maaf. Kalau mau bagus dan lancar silahkan datang ke Sokaraja, saya jelasin nanti. Bagi para kiai, habaib, ustadz-ustadz, ya mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang berkenan atau mungkin kurang sistematis, mohon koreksinya ya. Tapi inilah saya hanya bisa menyampaikan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang bahaya. Ini jangan terus-terusan ajarkan ke umat. Hati-hati, ini bahaya sekali. Di sini tadi yang saya bacakan dijelaskan, idza aradta an tuhlika insanan, apabila engkau pengen menghancurkan seseorang, au antusakhira insanan, atau kamu ingin menundukkan seseorang, hatta yu'tika ma turidu ya, minal mali aw imra'atin, sampai dia orang yang kamu taklukkan ini benar-benar memberikan apa yang kamu pinta semuanya, baik itu dari hartanya, baik itu dari perempuannya, bahkan ya sampai perempuannya sendiri sama istri yang diberikan ke kamu. Di sini diajarkan tata cara menyihir, ritual-ritualnya seperti apa, doanya seperti apa, dan tilamsatnya seperti apa. Semua ada dalam kitab Al-Awfaq. Hati-hati. Ada ini. Tulisannya Arab ya Arab, wong dukun ini dukun Arab. Kalau dukun Jawa itu tulisannya Hono Coroko. Ini kan Arab ini, semuanya tulisannya Arab. Tilamsatnya, azimah-azimahnya semuanya dengan bahasa Arab. Huruf-huruf yang melintang ke sana kemari. Ya, mohon maaf, sinyalnya gadget-gadget, jadi mohon sabar semua, jangan tinggalkan, ini kajian penting. Ya. Maka tidak heran banyak sekali dukun-dukun berjubah, dukun-dukun yang pakaiannya itu semisal kayak ustadz dan ahli agama yang lainnya. Mereka kok bisa menundukkan orang sampai orang itu taklid buta. Si dukun itu minta uang berapapun langsung ditransfer. Bahkan si dukun itu kepengen mencicipi istrinya, langsung dikasihkan istrinya. Ini caranya dari kitab ini. Dan kitab yang lainnya, ini hanya satu saja. Saya mempunyai beberapa referensi-referensi kitab sihir asli yang lainnya yang kami teliti untuk riset.
Saya sedang bikin buku Halilintar Penghancur Jin dan Sihir dari tahun 2013 qadarullah sampai sekarang belum jadi-jadi karena memang risetnya harus benar-benar dalam. Ya. Ini. Jadi yang namanya Thalasim, yang namanya Aufaq itu satu kesatuan. Kemarin ada akun yang namanya Walres Ashifa yang mengatakan statement saya plain-plan, yang mengatakan terjemahan saya tidak beres. Silahkan terjemahkan versi Anda bagaimana. Dan silahkan paparkan kepada kami apa pengertian wafak, apa pengertian tilamsat, ya. Dan apa saja contoh-contoh wafak yang baik menurut versi Anda. Saya rasa tidak ada. Di sini diajarkan cara-cara keji untuk bahkan untuk menaklukkan jin pun juga ada. Untuk membuat orang impotensi juga ada. Nah ini, ya, saya kasih tahu lagi. Saya selalu menggebu-gebu kalau membahas masalah ini karena jahat luar biasa. Babu litaslitil wazghi fid dzakari au fil farji tuktabu fi jildin hudhud wa qamisul wazg wa tudfanu tahta babil adu wa tuqra'u suratul humazah wa hadha tilasmu. Bab untuk intinya untuk membuat impotensi, ya, kemaluan lawan, atau untuk memasukkan cicak ke kemaluan laki-laki wanita. Nah, ya, ini caranya. Thalasimnya ada, cara menggambarnya mirip seperti gambar organ intim laki-laki. Gunanya sihir ini untuk menghalangi apa? Untuk menghalangi hubungan suami istri. Makanya kemarin beberapa episode yang lalu tentang jin pelakor, ya, kita menemukan cicak. Memang cicak itu sebagai media ilmu-ilmu sihir. Ini salah satunya ada di kitab ini. Apa mungkin ini kitab hikmah? Kitab hikmah kok ngajarkan sesuatu yang tidak jelas macam ini. Ini sesuatu yang keji luar biasa. Sesuatu yang biadab, kurang ajar. Ya, jadi jangan sekali-kali ngomong Aufaq ini karyanya Imam Ghazali. Saya paling tidak terima. Karena tidak mungkin Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala mengarang suatu kitab sihir yang seperti ini. Ini bukan karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Syekh Syafi'i rahimahullah. Tidak mungkin. Tidak ada. Ya. Bahkan dalam referensi-referensi kitab beliau, Aufaq tidak masuk daftar tersebut. Ada untuk memelet wanita, tapi saya tidak akan bahas lebih lanjut. Bahkan di sini diajarkan tata cara menyihir dengan menggunakan Al-Quran. Ini sebuah penghinaan luar biasa yang ada dalam kitab Aufaq ini. Ini Aufaq. Kemudian saya akan sedikit membantah perkataan salah seorang pengasuh pesantren di Banjarnegara yang mengatakan kitab Syamsul Ma'arif ini adalah kitabnya ulama dan ini sebagai warisannya ulama. Hati-hati Anda bicara seperti itu. Ini kitab sihir mutlak, ya, kitab sihir yang mutlak. Sampai ulama-ulama di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir itu juga mengkritik kitab macam ini. Dan di kitab ulama asli Nusantara berjudul Ad-Durrul Farid, syarahnya Jauharatut Tauhid, akidahnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, ya. Nanti di sini akan saya bacakan bantahan para ulama, bantahan Kiai Abu Fadl As-Senori terhadap kitab Syamsul Ma'arif yang menjadi
bisa jadi sebagai indikasi besar ini adalah sumber dari kitab Al-Awfaq itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mana mungkin kitab, ibaratnya ya, mohon maaf, mana mungkin kitab yang dikarang oleh anak yang baru kemarin sore menjadi rujukan kitab ulama yang sudah wafat belasan bahkan puluhan tahun sebelum kelahirannya. Ini karya Imam Buni Al-Buni. Nah, ini Wahidin Salahuddin Ayyubi, selamat datang. Ini salah satu antek-antek wafak, ini dari kasih tahu berkali-kali masih ngeyel. Nah, ikuti dari awal supaya ente paham, ya. Jangan taklid buta. Jangan taklid buta. Ini salah satu kitab Samsul Ma'arif yang menjadi khamis. Wa kana lis-sihri makanun wasi'un 'inda al-Yunaniyin. Ya. Bangsa Yunani kuno dulu mempunyai suatu andil dan peran besar. Sihir itu mempunyai peran yang amat sangat penting. Ya, penyebarannya amat sangat luas. Di mana? Di negeri Yunani, di peradaban Yunani kuno di zaman dahulu. Wa kanu ala nahwi jami'il umam fi amri al-i'tiqadi bir-raqmi wal-azaim wat-talasim wa ta'thir al-arwah asy-syarirah ila ghairi dzalik. Dan mereka, orang-orang Yunani, bangsa Yunani kuno, mempunyai suatu kepercayaan yang besar terhadap pengaruh-pengaruh angka. Pengaruh angka, pengaruh jimat-jimat, pengaruh tilasmu, tilamsat atau tolasim, ya. Dan juga mempunyai keyakinan yang kuat bahwasanya arwahus syarirah, roh-roh jahat. Roh jahat di sini dalam artian adalah apa itu namanya? Jin, ya. Jin kafir, jin yang fasik, itu mempunyai efek yang bisa melukai orang yang dia rasuki. Ini ada kepercayaan seperti itu. Ila ghairi dzalik. Jadi orang-orang Yunani sudah mengetahui yang namanya ilmu-ilmu sihir. Di antaranya adalah kepercayaan mereka terhadap tolasim, kepercayaan mereka terhadap azaim, kepercayaan mereka terhadap nomor-nomor yang dapat membawa keberuntungan. Dalam kitab Syamsul Ma'arif halaman 19, di sini juga ada mitologi Yunani kuno. Ya, ada cara menggambar kepercayaan dari mitologi Yunani kuno. Bisa dilihat, ini semua adalah rasi-rasi bintang. Qaus. Qaus itu adalah panah. Berarti ini adalah Sagittarius. Aqrab. Aqrab itu adalah kalajengking, Scorpion. Mizan. Mizan itu timbangan. Berarti Libra. Ya, Asad, singa, berarti Leo. Ya, sama apa lagi nih? Taur. Taur itu sapi jantan, Taurus. Lah kok ilmu hikmah mengajarkan kepercayaan Yunani? Memang tidak mungkin ulama itu mengajarkan sesuatu yang berseberangan dengan prinsip akidah Islam. Ini ilmu nujum. Ya. Yang kata Nabi SAW, "Man iktabasa ya bi ilmin nujum faqad iktabasa." Dimana barang siapa yang mencelupkan dirinya di dalam mempelajari ilmu-ilmu nujum, ilmu-ilmu perbintangan, maka dia telah mencelupkan, bahkan menceburkan dirinya pada ilmu sihir, mengambil bagiannya pada ilmu sihir. Maka hati-hati. Apa ini saja penyimpangannya? Ada banyak. Ini saya sudah kasih tenger
luar biasa. Ini supaya hati-hati semuanya. Halaman 45. Masih di jilid 1. Wahidin ini orang tidak jelas. Sini kamu kesini aja sini ngaji. Ya, kita ajarin insyaallah. Kita belajar bareng. Lihat di halaman 45. Pengarang kitabnya ya jelas sudah meninggal, gimana kita mau datangi? Apa mau kita ke kuburannya ngobrol sama kuburan kayak kamu Wahidin? Jangan aneh-aneh jadi orang. Ini lihat halaman 45. Masih di kitab yang sama Syamsul Ma'arif di jilid 1. Idza aratta apa ini? Ittikhadu ikhwan minal jinnil mu'minin. Ya. Apabila kamu kepengen mendapatkan ikhwan, mendapatkan sahabat dalam artian khodam dari bangsa jin yang muslim, yang mukmin, yuqduna hajatika, yang mana dia itu bisa mengabulkan segala permintaan-permintaanmu, wa yas'auna fi mardatika, yang kemudian mereka itu bisa mengusahakan apa-apa yang kamu pinta, maka fabda bisawmi, maka dapatkanlah sahabat-sahabat dari kalangan jin muslim ini dengan memulai ritual puasa di hari Rabu ila yaumis sabti, sampai hari Sabtu. Ya. Sudah ya, saya tidak bahas lebih lengkap. Yang jelas itu cara ritual untuk mendapatkan apa tadi? Sahabat dari kalangan jin. Bagaimana syariat Islam memandang, apakah boleh kita ini mempunyai sahabat dari kalangan jin? Jelas itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini kitab Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullahu ta'ala. Beliau Asy'ariyah, salah satu masyayikh kami di Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau seorang sufi dan pakar tafsir Al-Quran. Beliau menulis buku judulnya Ar-Ruqyatu Asy-Syar'iyyah. Kebalik ya, karena ini mirror, saya bolak-balik lagi. Mohon maaf. Saya balik lagi. Semoga umat bisa paham betul. Nih judulnya Ar-Ruqyatu Asy-Syar'iyyah, Imam Da'wah Fadilatul Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Mutawali Asy'arawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan ya, فإذا الواجب هو ترك الاستعانة بالجن لأن هذه وسيلة من وسائل الشر والشرك بالله جل وعلا. Ini satu ya.